Masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan dengan kain batik. Di daerah Jawa Tengah mungkin lebih dahulu populer batik Pekalongan, Solo, Semarang, maupun Lasem di Rembang. Tetapi tidak hanya kota-kota tersebut, Kabupaten Kebumen juga mempunyai tradisi membatik yang sejarahnya sudah cukup panjang. Gembak Sekti atau Taruraksan sudah terkenal sebagai sentra pembuatan batik di Kebumen. Tapi mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa lokasi pembuatan batik di Kebumen tidak hanya di Desa Gembak Sekti, ada juga di Desa Jemur, Kecamatan Pejaguan, dan juga Desa Seliling di Kecamatan Alian. Kedua lokasi itu juga adalah penghasil batik, terutama batik tulis bermotif khas Kebumen. Saya Maidin, salah satu pengrajin logam di Desa Purwodeso, Kecamatan Suweng, Kabupaten Kebumen. Keahlian saya mengolah logam belajar dari bapak saya yang juga pandai besi. Setelah cukup mahir, saya memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Awalnya usaha ini tanpa nama, seperti kebanyakan bengkel pandai besi yang sudah ada sebelumnya di sini. Karena di Desa Purwodeso ini memang sentra pembuat alat pertanian dan perkebunan berbahan logam. Barulah 2 tahun lalu saya membuat brand IKM Logam Kebumen. Selain membuat merek, inovasi lainnya adalah saya memilih berfokus pada pembuatan peralatan bonsai karena harganya yang tinggi dan masih sedikit pengrajin lokal yang membuat. Sedangkan permintaan masih tinggi. Apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana orang-orang lebih banyak di rumah. Mereka mengobati kebosanan dengan berkebun, terutama tanaman hias bonsai yang masih ramai digemari dan memang punya kalangan peminat. Untuk pemasaran, tang bonsai buatan kami hampir 90% melalui online. Awalnya Facebook, kini juga sudah bisa dibeli di hampir semua e-commerce seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Secara kualitas dan harga kami cukup bisa bersaing dengan produk impor serupa dari Jepang dan Cina.
Ini adalah beberapa stok madu royal jelly. Madu royal jelly salah satunya berfungsi untuk meningkatkan daya seksual dan menyuburkan peranakan. Dari beberapa stok ini, madu royal jelly memiliki ukuran kemasan. Yang pertama itu kemasan 110 ml. Selanjutnya ada kemasan ukuran 250 ml. Nah, ini yang terakhir kemasan 500 ml. Kemasan 500 ml ada dua macam kemasan, satu untuk memakai botol yang seperti ini, dan yang kedua kemasan botol kaca. Nah, ini sama saja ukurannya 500 ml ya teman-teman. Selanjutnya ada stok madu gung manis. Madu gung manis ini bermanfaat salah satunya untuk menambah nafsu makan, obat awet muda, mempermudah pencernaan, dan masih banyak manfaat lainnya loh. Madu gung manis ini juga memiliki beberapa ukuran kemasan. Yang pertama, ukuran 110 ml. Yang kedua, ukuran 250 ml. Dan untuk yang ketiga yaitu ukuran 500 ml botol plastik. Dan juga untuk 500 ml ukuran botol kaca. Oke, geser ke samping, ada stok madu kelanceng manis. Madu kelanceng manis ini bermanfaat salah satunya untuk menurunkan demam, mengobati asam urat, menurunkan kadar kolesterol, dan masih banyak lagi loh manfaat. Yang pertama, seperti biasa, ada ukuran 110 ml. Yang kedua, ada ukuran 250 ml. Dan yang ketiga, ada ukuran 500 ml. Seperti biasa, ukuran 500 ml memiliki dua macam kemasan. Yang saya pegang ini kemasan botol plastik. Dan yang ini adalah kemasan botol kaca, sama saja ukurannya 500 ml. Kalau yang ini kan stok madu kelanceng manis. Nah, di sampingnya nih ada stok madu kelanceng pahit. Kelanceng pahit sangat cocok bagi penderita diabetes mellitus sebagai pengganti insulin dalam tubuh, mengatasi lemah syahwat, dan masih banyak lagi loh manfaatnya. Untuk variasi ukuran kemasan yaitu 1 110 ml, 2 ukuran 250 ml, yang ketiga, ukuran 500 ml. Seperti biasa, ukuran 500 ml memiliki dua variasi kemasan, yaitu botol plastik yang saya pegang dan kemasan botol kaca ukuran 500 ml ya sobat. Yang terakhir, ada stok madu lebah multiflora. Madu lebah multiflora ini bermanfaat salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan darah tinggi dan darah rendah, membuat enak tidur, dan masih banyak lagi loh manfaatnya. Untuk ukurannya, yang pertama 110 ml, yang kedua 250 ml, yang ketiga ukuran 500 ml. Seperti biasa, ukuran 500 ml memiliki dua variasi kemasan, yaitu botol plastik yang saya pegang saat ini dan juga botol kaca ukuran 500 ml ya sobat.
Selamat datang di Pawitah Batik. Oke, kali ini kita akan coba mengupas profil dari Pawitah Batik. Nah, Pawitah Batik ini adalah sebuah usaha kerajinan batik yang dirintis oleh Bapak Yudi Alfian dan Ibu Pawitah sejak tahun 2009. Galeri dan workshop Pawitah Batik sendiri berada di Jalan Karangsambung kilometer 1, Dukuh Tanuraksan, Desa Gembak Sekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Gak jauh dari alun-alun Kebumen, hanya 2 km saja. Yang berbeda dari pengrajin lainnya, di Pawitah Batik ini ownernya lebih konsisten untuk memproduksi batik-batik bermotif klasik Kebumen, di mana motif-motif klasik Kebumen proses pembuatannya lebih rumit karena harus disesuaikan dengan pakem yang ada. Jadi wajar kalau banyak kolektor batik datang ke Galeri Pawitah Batik untuk sekedar mencari koleksi batik mereka. Bagi Pawitah Batik, menjual batik adalah menjual sebuah mahakarya seni. Memproduksi batik klasik Kebumen bagi Pawitah Batik adalah sebuah investasi. Sebut saja motif gringsing, jagatan, dan sirikit yang semakin hari harganya akan semakin tinggi. Hingga efek baiknya, pemberdayaan masyarakat sekitar berjalan, perekonomian membaik, dan batik-batik Kebumen semakin lestari. Nah, selain memproduksi batik motif klasik Kebumen, di Pawitah Batik juga mempunyai produk-produk seperti batik tulis kontemporer, batik tulis kombinasi, kemudian batik cap, dan juga ada produksi tiruan batik atau kain printing yang biasanya dipesan-pesan oleh instansi maupun sekolah-sekolah di Kabupaten Kebumen. Dan jangan khawatir, untuk pesanan-pesanan partai besar, Pawitah Batik siap memberdayakan seluruh mitra pengrajin batik yang ada di Kabupaten Kebumen. Akhirnya, yuk kita buktikan jika Pawitah Batik layak direkomendasikan menjadi produsen batik terbaik di Kabupaten Kebumen dan Indonesia.